Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Furqan Yudhisa di channel Alur Cerita. Apa kabar semuanya? Semua baik-baik saja ya? Iyalah, baik-baik saja ya, jangan sakit-sakit. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang berasal dari daerah Benville. Film ini cukup seru ya, layak ditonton karena serem banget, beda dari film horor lainnya. Seperti biasa, sebelum kita ke review film, siapkan kopi terlebih dahulu atau minuman lainnya biar nanti kalian tidak haus. Oke, penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja ya kita ke TKP. Film ini diawali di tahun 1845. Terlihat banyak warga seperti sedang melakukan eksekusi kepada seorang wanita. Lantas seorang warga memasukkan topeng besi kepadanya dan memaku ke dalam wajahnya. Kesakitan yang dialaminya belum berakhir. Ia pun digantung dan dibakar. Kemudian salah satu pastor di sana membacakan doa pengurungan iblis ke dalam sebuah boneka. Wanita itu pun hangus terbakar dan film Unholy pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke masa sekarang, tepatnya di tahun 2021. Terlihat seorang pria bewokan bernama Van. Van yang berprofesi sebagai wartawan mendapat informasi dari temannya yang menyatakan bahwa ada kasus mutilasi hewan di daerah Benville. Diduga ada praktek pemujaan iblis di tempat tersebut. Van yang karirnya sudah merosot akibat dirinya pernah membuat berita palsu mencoba peruntungannya sekali lagi. Siapa tahu kali ini ia akan mendapatkan berita yang meledak untuk diberitakan. Dengan hanya dibayar $150, Van pun oke-oke saja. Singkat cerita, kini Van memasuki kawasan Benville, di mana tertulis daerah ini adalah secuil potongan wilayah Tuhan. Karena memang tanah Benville dulunya adalah kawasan gereja. Hingga sampailah Van di TKP. Namun ternyata sapi yang dikabarkan termutilasi nyatanya sehat walafiat. Tak ada tanda-tanda termutilasi. Jelas Van merasa terbodoi oleh kabar angin itu. Jadinya ia pun tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun. Malah jadi rugi karena ongkos ke sana saja cukup berat di bensin, ujar Van. Lalu ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba muncul seorang pastor yang bernama Bapak Hagan. Ia adalah pemimpin jemaat di kawasan tersebut. Ia menyuruh si peternak untuk menjauhkan sapi-sapinya dari kawasan gereja, karena katanya sapi bertebaran sangat mengganggu. Si peternak pun meminta maaf. Lalu Van yang tak mendapatkan berita apapun pasrah dan memutuskan untuk pulang saja. Namun ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba Van mendengar bisikan-bisikan gaib yang entah dari mana. Lalu Van pun tertarik dengan satu pohon tua yang berdiri di depannya. Lantas ia pun mengecek pohon tersebut. Suara itu pun semakin jelas terdengar. Lalu tiba-tiba ia melihat kilauan kecil di lubang pohon tersebut. Dan ketika ia mengeceknya, tiba-tiba itulah sebuah boneka aneh dan kritik. Terlihat boneka itu terlihat rantai dan tertulis tanggal 31 Februari 1845. Lalu si peternak bilang bahwa itu boneka keren, di mana boneka tersebut adalah boneka pembawa keberuntungan bagi para petani di sini. Mereka biasanya mengubur boneka tersebut untuk keberuntungan. Namun kali ini ia merasa heran karena boneka ini sedikit berbeda dan cenderung aneh. Mendengar cerita itu, Van pun mendapat ide dengan akan membuat berita palsu mengenai boneka keren yang rusak sehingga mendatangkan musibah. You broke it. Van yang tak tahu apa-apa telah menghancurkan boneka tersebut, dan ia menyuruh si peternak untuk difoto bersama boneka itu supaya bisa dijadikan karangan daripada nggak dapat apa-apa, kan, pikir si Van. Yeah, that's good. What's it feel like it's something to eat around here? Singkat waktu, malam pun tiba. Van yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mengalami sebuah insiden. Untung saja Van gak kenapa-napa. Ia pun khawatir dengan seorang wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya.
Hey. bagaikan kuntilanak. Bagaikan kuntilanak, wanita misterius ini berjalan asrukan ke dalam hutan yang gelap. Fan yang penasaran mengikutinya. Terlihat seorang wanita aneh seperti sedang berbicara dengan bayangan putih di atas pohon tersebut. Fan yang penasaran pun menghampiri wanita itu. Terdengar ia sedang mengucap kata, "Aku mempersembahkan jiwaku seutuhnya kepadamu." Setelah kejadian itu, Fan membawa wanita tersebut kepada bapak pastor setempat. Ternyata wanita tersebut adalah ponakan Bapak Hagan yang bernama Alice. Singkat cerita, Alice tersadar dan dokter langganan Alice pun datang. Ia bernama Natalie. Alice yang tak bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Namun, Fan yakin tadi Alice sempat berbicara di depan pohon tua itu. Namun Natalie tak percaya karena katanya Alice tak pernah berbicara sekalipun dalam hidupnya, alias tunawicara semenjak ia lahir. Fan pun heran dengan penjelasan si dokter, apa aing mabok gitu ya. Fan yang mobilnya hancur akibat kecelakaan tadi kemudian diantar Natalie untuk menginap di penginapan Ozone Resort. Meski tempat itu kumuh karena emang jarang ada pendatang, Fan tak punya pilihan dan menginap di sana sampai mobilnya beres diperbaiki. Fan yang kabut karena menunggu mobilnya nggak beres-beres menyempatkan diri untuk memasuki gereja, di mana di sana terlihat Alice sedang duduk di depan bersama para jemaat lain. Namun terlihat Alice sedang mendengar suara bisikan gaib. Lantas tiba-tiba Alice beserta beberapa remaja lain seperti terhipnotis untuk keluar dari dalam gereja. Alice termenung di depan pohon tua itu, dan yang lain keheranan dengan sikapnya itu. Fan tak menyia-nyiakan momen aneh ini dan mendokumentasikannya. Kemudian saat Bapak Hagan datang, Lady has an urgent message for all of us. She wants us to come again tomorrow. semua orang heran dengan Alice yang tiba-tiba bisa berbicara, padahal itu mustahil terjadi. Ia pun menjelaskan mukjizat suara tersebut berasal dari Maria yang menginginkan mereka datang lagi esok hari. Singkat waktu, maghrib berlalu. Fan memeriksa hasil jebretannya tadi siang, dan dia pun berpikir apa ini bisa dijadikan berita untuk disetor kepada bosnya ya. Lantas ia pun menelpon atasannya yang bernama si Senja. Namun si Senja yang sudah nggak percaya sama si Fan malah membentak-bentaknya. Yang dulu-dulu juga beritamu cuman sampah, ujar si Senja. Gini-gini dia bosmu Fan. Fan pun sedikit pesimis dengan berita tersebut. Ternyata itu semua hanyalah mimpi, tapi cenderung aneh. Di keesokan harinya, orang-orang berkumpul di depan gereja Bapak Hagan, di mana orang-orang yang mendengar humor mukjizat yang terjadi kepada Alice ingin bertemu dengannya, dan mereka ingin membuktikan keajaiban tersebut. Bapak Hagan pun tak bisa berbuat banyak, terlebih Alice yang menyetujuinya untuk membuat masyarakat beriman kepada Maria. Alice pun menuju pohon itu sekali lagi. Lalu Alice menanyai seorang anak lumpuh semenjak lahir, "Apa kau percaya mukjizat?" Dan dengan kepercayaannya tiba-tiba sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi. Melihat keajaiban itu, semua orang takjub dan mulai mempercayai sembahan Alice. Singkat cerita, kejadian anak yang mampu berjalan sudah menyebar luas lewat media massa. Kemudian berdasarkan kejadian tersebut, seorang kepala pastor menjelaskan, memang pernah terjadi beberapa tempat di dunia ini, di mana tempat itu mengeluarkan keajaiban melalui seorang perantara, dan bisa saja
pohon tua di Ben Hill akan menjadi tempat suci berikutnya. Namun seorang dari pastor di sana sedikit meragukan dan harus diteliti lagi apa memang benar tempat itu cocok untuk dijadikan tempat suci. Beberapa hari kemudian, Alice tiba-tiba menjadi terkenal. Ia pun diwawancari banyak sekali wartawan. Namun anehnya, ia seperti tak mendengar suara dari semua wartawan itu. Ia hanya mampu mendengar pertanyaan yang berasal dari Fan. Dan kejadian itu, Fan ditunjuk ketua pastor untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan Alice. Karena sepertinya Alice hanya berbicara dengan Fan saja. Itu juga akan menjadi sebuah keuntungan di mana Fan akan kembali menjadi wartawan terkenal dengan kejadian ini. Di sisi lain, Bapak Hagan yang merasa curiga dan tak terlalu percaya dengan semua itu pergi dan mengecek kembali pohon aneh tersebut yang kini sudah mulai dibenahi untuk upacara penyucian supaya tempat itu menjadi salah satu tempat suci. Namun tiba-tiba ia menemukan pecahan boneka yang dulu pernah diinjak Fan terkubur di sana. Merasa ada sesuatu yang tak beres, ia pun sedikit khawatir. Bapak Hagan pun pergi sambil membawa boneka itu untuk dipelajari. Di dalam rumah, Fan bersama Alice sudah bersiap untuk sesi wawancara. Dan ketika diwawancara, Bapak Hagan datang dan menghentikan acara tersebut. Ia menyangka bahwa Fan hanya memanfaatkan Alice demi karirnya saja. Kemudian, ternyata Bapak Hagan mempunyai sebuah penyakit kronis yang sudah lama ia derita. Namun jiwa santuy bisa ia miliki. Peduli amat, yang penting rokok. Ia pun menyiapkan sebuah keterangan di mana jika rahmat Tuhan pergi, maka kekuatan jahat akan datang di belakangnya untuk menghentikan itu semua. Fan pun termenang mendengar hal itu. Di malam hari, Fan pun pulang, namun ia merasa seperti telah mengikutinya. Di malam hari, Fan mulai mempelajari awal mula desa Benfield berdiri, di mana katanya desa ini adalah di mana keajaiban dan kutukan muncul. Di pagi hari, di dalam gereja, terlihat Alice sedang berlatih menyanyi nyanyian gereja yang dipandu oleh pamannya. Fan bersama pastor yang pernah melakukan keajaiban itu mulai memperhatikan miracle yang mungkin saja nyata di tempat itu lewat perantara seorang gadis, sama seperti kejadian di masa lampau. Hingga ketika Alice selesai bernyanyi, pamannya merasa bangga dan takjub. Namun tiba-tiba penyakit pamannya kambuh dan hampir membuatnya mati. Namun Alice seperti mendapat bisikan untuk mampu menyembuhkan pamannya. Lalu ternyata kejadian itu membuat mereka heran seheran-herannya, apalagi saat dicek ronsen. Yang awalnya paru-paru Bapak Hagan rusak, kini malah menjadi paru-paru sehat. Dan ini benar-benar tak mungkin terjadi jika bukan karena mukjizat. Lantas mereka pun sepakat bahwa pohon itu kini menjadi tempat suci. Kepala pastor pun seakan naik pangkat dengan mensucikan tempat tersebut. Dan dengan cepat berita itu sampai kepada masyarakat. Dan mereka mulai mempercayai bahwa Benfield adalah tempat suci Maria yang melewati perantara Alice. Namun ada juga warga sana yang berkemas dan ketakutan, karena katanya jika kekuatan itu sudah turun ke dunia, maka tak lain akan ada bencana besar yang akan melanda tempat mereka. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Benfield tumbuh dengan pesat, dan semua itu berkat seorang wartawan yang bernama Fan yang mampu memberitakannya. Lantas Fan yang berasal di atas angin minta agar bosnya segera mengangkatnya kembali sebagai editor media. Karena apa? Kau tak akan mendapatkan apapun dari Alice kecuali dengan melewatiku. Si senja pun kikuk dengan permintaan Fan.
Di sisi lain, Bapak Hagan yang senang dengan kesembuhannya kini semakin giat merokok. Namun tiba-tiba asapnya mengarah kepada sebuah lubang di dinding batu. Lantas, ia pun mengeceknya. Ternyata ia menemukan sebuah buku yang membuat Bapak Hagan shock. Kembali kepada Van, entah mengapa ia sudah semakin dekat dengan Dokter Natalie. Ia pun mengobrol curcol ke sana kemari, hingga tiba-tiba obrolannya mengarah kepada sebuah boneka yang pernah Van temukan. Dengan dililit rantai dan dicap tanggal mustahil, yaitu 31 Februari, Natalie pun menjelaskan berdasarkan buku sejarah yang ia baca, di mana boneka keren tak hanya dijadikan jimat keberuntungan, boneka itu juga mampu menjadi penjara bagi iblis yang jahat. Dengan itu semua, fans sedikit kepikiran. Setelah cukup berbincang-bincang, mereka pun jalan-jalan di sore hari alias JJS. Namun ketika Van melihat sebuah sungai dengan gubuk di belakangnya, ia pun kepikiran tempat ini sama seperti di mimpinya. Lalu ketika ia bingung, terlihat sesuatu yang aneh di dalam genangan air. Dari penglihatan Van, ia semakin melihat hal-hal aneh. Ia pun tiba-tiba ingin berbicara dengan Bapak Hagan, karena sepertinya ada masalah besar yang berhubungan dengan gereja. Di sisi lain, Bapak Hagan yang selesai membaca buku temuannya malah melihat seorang yang memasuki ruang pengakuan dosa. Bapak Hagan heran, udah malam begini, tapi karena sudah kewajiban, ia mulai mendengarkan keluh kesah jemaat itu. Namun setelah didengar-dengar, obrolan orang tersebut ngawur dan seperti mengancam Hagan untuk jangan sekali-kali menantangnya. Aku sudah membuatmu sembuh, kenapa kau masih tak memiliki keyakinan kepadaku? Ia pun sampai menantang Tuhan dan berbicara siapa yang paling kuat. Believe you could stop me. Alangkah kagetnya Hagan ketika ia melihat sosok yang aneh. Beberapa saat kemudian, Van datang mengunjungi Hagan, namun ia tidak menemukan siapa-siapa di dalam gereja. Akan tetapi, Bapak Hagan sudah mati tergantung. Singkat cerita, setelah kejadian mengenaskan itu, ia pun kembali mengecek hasil wawancaranya dengan Alice. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh berasa di sisi Alice, dan setelah ia cek, kemudian di hari pemakaman Hagan, Van pun menghampiri Natalie dan bertanya di mana kiranya bekas-bekas gereja disimpan. Dan karena melihat Van serius, ia pun mengantarnya. Mereka pun sampai di sebuah bangunan kuno di pinggir gereja. Lantas mereka pun mengecek sekitar yang dipenuhi dengan bungkusan putih mirip pocong. Dan akhirnya Van menemukan kembaran dari mujizat palsu yang selama ini diyakini mereka. Ternyata dulu ada seorang wanita yang bernama Maria, di mana dirinya adalah seorang penyihir sakti mandraguna. Dulu ada seorang wanita yang bernama Maria Elnor, di mana dirinya adalah seorang penyihir sakti mandraguna. Dulu ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang mustahil untuk sembuh. Siapapun memujinya sebagai seorang wanita suci, namun sebenarnya bukan. Dan seperti biasa, jika ada yang menantangnya, orang tersebut akan mati. Tiba-tiba, Zaman dulu, di tahun 1645, para warga memberontak dan mulai mengakomodasi penduduk Maria Elnor dengan menempatkannya di dalam sungai yang begitu. Kemudian dia dicap dan dibawa ke pohon. Badannya dipukul menggunakan tongkat besi dan dirinya dibakar sampai mati. Kemudian jiwanya dikurung di dalam sebuah boneka. Dan itulah yang Hagan ketahui, karena memang sosok cahaya yang Alice bilang nyatanya adalah iblis yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Setelah Van dan Natalie mengetahui itu semua, tiba-tiba
Ternyata bukan. Akan tetapi beruntung Van dan Natalie bisa selamat dari sosok iblis Maria Eleanor. Melihat kenyataan tersebut, Van bersama Natalie bergegas untuk menemui Alice yang sebentar lagi akan menjalankan misa di pohon terkutuk itu. Di perjalanan, si senja menelpon Van. Katanya, kami siap menerimamu kembali sebagai editor berkelas. Namun setelah mengetahui kejadian tadi, ia jadi tak punya hasrat lagi untuk mengambil pekerjaan itu. Karena rasa bersalahnya telah merusak boneka Kren. Singkat cerita, ketika akan menemui Alice, si ketua pastor yang kini sudah naik pangkat melarang pertemuan Van dengan Alice. Alasannya, karena nanti malam misa akbar akan dilakukan di pohon tersebut. Dan dia tidak mau atas apa yang Van jelaskan misa itu jadi berantakan. Dan karirnya akan merosot lagi. Van yang bingung pun akhirnya menyelidiki lebih dalam berkas-berkas Maria Eleanor. Dan ternyata ia menemukan sesuatu yang mencenangkan. Ternyata sebelum Maria Eleanor dieksekusi, ia sedang hamil dan melahirkan seorang anak. Namanya adalah Nicholas Pager, di mana marga Pager adalah keluarga dari Alice yang bernama Alice Pager. Dengan kata lain, Alice adalah keturunan dari Maria Eleanor. Dalam perjanjiannya kepada iblis, Maria Eleanor meminta keabadian dan ia pun diberi kekuatan. Selama keturunannya masih ada, ia akan tetap hidup. Maka dari itu, jiwanya dikurung di dalam boneka. Hanya saja, akibat ketololan Van, ia malah membebaskan jiwa Maria Eleanor. Sedang serius Van menceritakan itu pada Natalie, tiba-tiba untung saja pastor datang sambil membaca doa untuk mengusir iblis tersebut. Namun dengan kekuatannya ia mampu menghapus ayat-ayat dalam kitab tersebut. Beruntung pastor ini sudah hafal dan mampu menyingkirkan Maria Eleanor. Melihat kejadian tersebut, pastor bilang, jika masyarakat berdoa kepada iblis itu, maka iblis tersebut akan semakin kuat. Dan segera mungkin mereka harus menghentikan misa sesat itu. Singkat waktu, pastor dan Van bersama Natalie mempersiapkan upacara untuk pengusiran iblis dengan akan memasukkannya kembali ke dalam boneka Kren. Dan di sini Van mengakui kesemuanya kepada mereka bahwa ini adalah semua salahnya. Hanya sebuah berita busuk malah membuat masalah besar. Namun pastor itu bilang, bisa saja kau yang terpilih untuk memusnahkan Maria Eleanor untuk selamanya. Berpikirlah positif karena takdir itu adalah misteri. Namun ketika ia bersiap, berkali-kali ia menyalakan api malah mati. Pastor itu pun harus mati terbakar. Kekuatan Maria Eleanor semakin tinggi berkat banyaknya orang yang mempercayainya. Natalie dan Van pun harus bagaimana? Tanpa pastor itu mustahil mereka akan menyingkirkan iblis tersebut. Namun Van berkata, ada satu cara. Jika iblis itu semakin kuat berkat kepercayaan manusia, maka dengan membuat mereka tak percaya, iblis itu akan lemah. Dan yang melemahkan iman adalah keraguan. Mereka harus bisa menggoyahkan keyakinan Alice dan masyarakat yang berada di acara itu. Di sisi lain, bisa saja gelar dengan banyaknya pengunjung beserta acara lain yang menambah luas acara tersebut. Semua orang memuji Alice dan akan menyerahkan keyakinan sepenuhnya kepada Alice. Tapi tiba-tiba untung saja Van menyela acara itu dan berusaha menggagalkan acara tersebut. Kebetulan di sana juga ada si senja yang meliput acara akbar itu. Namun dengan dalih Van telah membodohi masyarakat dengan berita palsu, ia mampu sedikit menggoyahkan keyakinan mereka. Di sana, Van juga pernah dicap sebagai wartawan pembohong. Keraguan semakin memuncak ketika Van mengakui dirinya telah membodohi semua orang dengan liputannya. Ia pun bilang sebenarnya Alice hanya berpura-pura bisu dan anak lumpuh itu cuma penyakit biasa yang bisa sembuh dengan hanya motivasi saja.
Di tengah kericuan, Alice yang terus dibisiki iblis itu semakin goyah kepercayaannya, hingga tiba-tiba iblis itu berkata, "Jika kau tak percaya padaku, kau tak bisa berbicara lagi." Oh, Alice tidak bodoh, mana mungkin kekuatan baik menggunakan kata ancaman seperti itu. Lalu Alice pun tiba-tiba goyah dan meyakinkan bahwa omongan Van adalah benar. "Aku telah membodohi kalian semua, dasar labil." Jelas semua orang menjadi ricuh di tengah kericuan dan keyakinan yang sudah memudar. Tiba-tiba Eleanor menunjukkan dirinya. Ia pun membuka topeng iblisnya di hadapan ketua pastor. Kemudian dengan tapak iblis, pastor itu tewas. Alice dan Van segera melarikan diri. Dan ketika Van akan dieksekusi, Alice menahan serangan mematikan itu, dan Alice harus mati. Itu artinya keturunan Maria Eleanor mati, dan Maria Eleanor pun tak punya lagi syarat untuk dirinya abadi. Sang iblis mengerikan yang mengatasnamakan Tuhan pun musnah. Namun kematian Alice membuat Van sangat bersedih. Dia yang dulunya tak percaya Tuhan untuk pertama kalinya memohon untuk sekali ini saja memberikan keajaiban. Kemudian tanpa diduga Alice kembali hidup. Namun kini dirinya kembali tak bisa berbicara seperti sebelumnya. Di keesokan harinya terlihat Alice mengunjungi makam sang paman. Dia pun berdoa, dan di saat itu juga Van bersama Natalie menghampirinya. Dengan bahasa isyarat, ia mengatakan bahwa kami menyayangimu. Dan otomatis setelah kejadian itu, Van tak bisa lagi berkarir sebagai wartawan, dan ia pun memutuskan untuk menggembala sapi saja. Tak mengapalah, intinya ia menjadi dekat dengan Natalie yang juga seorang dokter. Lalu film pun berakhir. Baik, itu saja review film horor kali ini dari saya. Semoga terhibur. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum and see you.